warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini dalam pembahasan soal-soal PPASPD Kabupaten Sleman yang ketiga. Nah, selamat mengikuti. Kita mulai dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Dalam suatu kompetisi matematika ada 40 soal. Diberi skor 5 kalau benar, diberi skor negatif 2 kalau salah, diberi skor negatif 1 kalau tidak dijawab. Nah, kriteria dinyatakan lolos itu kalau minimal skornya 167. Di option A, B, C, dan D ada benar 34, 34, 35, 3. Maka kita pilih yang benarnya banyak dan salahnya sedikit. Nah, kita coba yang D. Yang D itu ada 40 soal, benar 35, salahnya 3, maka tidak dijawab 2, supaya 40. Oke, sehingga option D ini skor Dedi sama dengan benarnya 35, berarti 5 kali 35. Salahnya adalah 3, berarti negatif 2 kali 3. Tidak dijawabnya 2, berarti negatif 1 kali 2. Sama dengan 175 dikurangi 6 dikurangi 2. 175 dikurangi 8 sama dengan 167. Jadi untuk kriteria tersebut maka Dedi dinyatakan lolos. Oke, nomor 1 seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bak penampung air berkapasitas 1000. Kapasitasnya adalah 1000. Nih, 1000 liter berisi 1/4 bagian. Artinya volumenya itu yang terisi adalah 1000 kali 1/4. Kemudian pukul 6 pompa air dihidupkan. Nah, karena pompa air dihidupkan berarti ada air yang masuk, berarti ditambah 30 liter setiap menit. Padahal dihidupkan pukul 6, kemudian dimatikan pukul 6.13, jadi kali 13. Pada saat bersamaan dibuka kerannya, berarti ini dikurangi karena airnya mengalir sehingga berkurang di bak penampung tersebut. 4,4 kali 13 sama dengan 250. Oke, ditambah faktornya yang sama di sini 13 kali 30 dikurangi 4,4. Oke, nanti kalau dihitung ini 250 ditambah 332,8. 582,8. Oke. Kemudian berlanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 diberikan gambar. Kemudian diketahui bahwa jarak A ke C, ya, A ke C itu diketahui sama dengan 7,5. Jadi jarak A ke C itu 7,5. A ke C itu digambar ini. Oke, kemudian B ke C. 1, 2, 3, ada 3 satuan. A ke B, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 satuan. Maka kalau menggunakan triple, 3, 4, triplenya sini 5, karena bentuknya segitiga siku-siku. Nah, sehingga jarak A ke C itu menyatakan
5 satuan menyatakan 7,5 km. Sehingga kalau 1 satuan maka menyatakan ini dibagi 5, 7,5 dibagi 5 sama dengan 1,5 km. Nah, diberikan pernyataan 1, 2, 3, 4. Karena optionnya 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, maka kita cek dulu 1 atau 2. Kita cek 1. DE. D ke E itu digambar adalah 1 satuan. Jadi 1 satuan. Maka menyatakan 1,5 km sama dengan 1.500 meter. Jadi jawaban pernyataan yang pertama itu betul. Nah, kemudian kita cek 3 atau 4. Jadi ini pasti salah, ini pasti salah. Kita cek 3 atau 4. AE. AE itu digambar A ke E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Kemudian AB. AB itu 4 satuan. Maka selisihnya AE dengan AB sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2 satuan. Oke, nah 2 satuan itu menyatakan berapa kilometer? Menyatakan 2 kali 1,5 km sama dengan 3 km. Jadi option yang ketiga itu betul. Jadi jawabannya adalah nomor 3 adalah jawabannya H. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4. SMP Tunas Jaya menyiapkan 50 botol hand sanitizer. Ada 50 botol. Habis dalam waktu 30 hari kalau tatap mukanya hanya 30%. Jadi 50 botol itu habis 30 hari dengan siswa hadir 30%. Nah, kalau hadirnya 100% berapa? Nah, tentunya ini menjadi lebih sedikit. Maka ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi ada 50 botol. Oke, jadi ada 50 botol. Nah, kalau dalam 30 hari maka yang hadir itu atau yang menggunakan itu hanya 35% siswa. Nah, kalau yang menggunakan 100% siswa, maka banyak harinya berapa? Nah, sehingga X-nya sama dengan, tinggal dikalikan, 30 kali 30% dibagi 100%. Oke. Sehingga diperoleh 9 hari ini ya. Oke, jadi ada 9 hari. Oke. Nomor berikutnya nomor 5. Oke. Nomor 5 tentang bab 1 di kelas 9. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini tentang bilangan berpangkat. Oke. Ini termasuk soal yang tidak susah mestinya ya. Nah, kita ubah karena di sini pangkatnya jadi sepertiga. Oke, maka kita gunakan konsep A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, sehingga 8 sepertiga itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Nah, apa ini? Hasilnya ini adalah A pangkat M kali N. Jadi ini 2 pangkat
3 kali 1/3. 2 pangkat 1. Nah, demikian pula yang 16 pangkat setengah. Kita ubah menjadi 4 pangkat 2 pangkat setengah. 4 pangkat 2 kali setengah sama dengan 4 pangkat 1. Sama dengan 2, ini sama dengan 4. Yang 32 itu sama dengan pangkat 1/5. 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5 sama dengan 2 pangkat 5 kali 1/5 sama dengan 2 pangkat 1. Oke, nah sehingga dalam soal itu bisa ditulis menjadi yang 8 pangkat 1/3 itu menjadi 2 dikurangi 4 kemudian dikalikan 2. Oke, maka hasilnya adalah negatif 2 kali 2, negatif 4. Oke, ya, jadi konsepnya hanya seperti itu yang dipakai ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Lanjut soal nomor 6. Soal 6 masih materi kelas 9 di bab 1. Oke. Nah, akar 50-nya kita ubah dengan akar 25 kali akar 2. Akar 18-nya adalah akar 9 kali akar 2. Akar 32-nya akar 16 kali akar 2. Jadi ingat, bisa dioperasikan itu kalau bentuk akarnya sama. Oke, kemudian ingat yang untuk mengalikan itu adalah bentuk akar kuadrat sempurna. Nah, sehingga menjadi 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. 5 kurang 3, 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 akar 2. Berikutnya soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 berkaitan dengan pola bilangan. Jadi berkaitan dengan pola bilangan. Nah, kita lihat sekarang. Pertama kita lihat keseluruhan dulu ya. Jadi semua atau keseluruhan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Pada pola ke-1. Pola kedua ada 16. Pola ketiga ada 25. Pola ketiga ada 36. Jadi ini maka memiliki sifat ini 3 kuadrat, 4 kuadrat, ini 5 kuadrat, ini 6 kuadrat. Nah, 3 itu adalah 1 ditambah 2. 5 itu adalah 4 itu adalah 2 ditambah 2. 5 itu 3 tambah 2. 6 itu 4 tambah 2. Maka kalau pola ke-10 ya 10 ditambah 2 kuadrat sama dengan 1, 4, 4. Itu pola ke-10. Nah, berikutnya kita lihat yang putih. Kita lihat yang putih. Nah, yang putih pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada 10. 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13. Oke, jadi ini selisihnya 3, selisihnya 3. Nah, sehingga kalau sampai dengan pola 10 ya, dilanjutkan aja. Jadi sampai dengan pola ke-10 ditambahkan 3 terus, akan jadi 16, tambah 3 menjadi 19, tambah 3 menjadi 21, dan seterusnya. Atau pola ke-10-nya sama dengan 7 ditambah pola ke-10, berarti dikurangi 10 dikurangi 1, jadi ada 9. 9 kali 3 sama dengan 7 ditambah 2, 7 sama dengan 34 ya, pola ke-10. Nah, pola ke-10-nya adalah 34 untuk yang berwarna putih. Jadi pola ke-10-nya sama dengan 34 untuk yang berwarna putih. Nah, padahal di sini ada 44. Maka option yang atau pernyataan yang pertama ini tidak benar. Sehingga nanti ini salah, tinggal pilihannya 2. Duanya pasti betul, sehingga tinggal cek yang ketiga atau yang keempat. Nah, misalkan kita cek yang ke berapa ini? Yang banyak segitiga, banyak persegi satu-satuan pada pola ke-10 ya, yang ini. Banyak option 3 ini, banyak persegi satu-satuan pada pola ke-10. Padahal pola ke-10-nya tadi berapa? Pola ke-10-nya adalah ini, 144. Berarti ini juga salah. Maka yang betul adalah 2 dan 4. Oke. Kemudian berlanjut ke soal nomor 8. Oke, sekarang berlanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini yang soalnya rumusannya cukup panjang karena berkaitan dengan literasi. Namun pokok kunci dari soal ini adalah bakterinya membelah diri menjadi 2. Nih, ya, membelah diri menjadi 2. Nah, sehingga nanti setiap ada bakterinya, setiap berapa menit maka dikalikan 2. Membelah dirinya berapa? Nah, ini setiap 20 menit. Nah, diketahui di dalam tubuh orang pada pukul 11.30 ada bakteri sebanyak 200. Jadi poinnya tadi membelah diri menjadi 2, membelah dirinya setiap 20 menit. Jadi poinnya adalah membelah diri menjadi 2, waktunya adalah setiap 20 menit. Nah, pada pukul 11.30 ada 200 bakteri. Pada pukul 10.30 ada 40 bakteri, betul atau tidak? Nah, sama karena di sini optionnya 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, maka kita cek 1 atau 2 dulu. Nah, di sini 10.30. Jadi 10.30, kemudian 20 menit berikutnya adalah 10.50. 20 menit berikutnya adalah 11.10. 20 menit berikutnya adalah 11.30 menit. Di sini ada 200 bakteri. Nah, maka pada pukul 10 berapa ya? 100. Karena ini kalinya adalah 2, 102. Di sini berapa? 50. Di sini 25.
Oke. Nah, sehingga tidak 40, tapi yang betul adalah 25. Atau menggunakan begini. Jadi dari pukul 11.30, maaf, dari pukul 11.30, kemudian di sini pukul 10.30, waktunya adalah 1 jam. 1 jam dibagi 20 menit, maka sama dengan periodenya adalah 3. Oke. Nah, sehingga banyaknya bakteri pada pukul 10.30 itu sama dengan 200 kali 2 pangkatnya negatif 3, karena dicari yang di awal. Oke. Nah, sehingga sama dengan 200 kali berapa ini? 1, 2 pangkat 3 sama dengan 200 kali 1/8 sama dengan 25. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, karena satu salah berarti salah berarti yang kemungkinannya 2 atau C atau D. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Banyak bakteri lebih dari 1.600 pada pukul 12.30. Oke, pada pukul 12.30 itu lebih dari 1.600. Pukul 12.30, kemudian awalnya adalah 11.30 sama dengan 1 jam. Sehingga sama dengan 60 menit. 60 menit dibagi 20 menit sama dengan 3. Jadi T-nya sama dengan 3. Maka banyaknya bakteri adalah 200 kali 2 pangkat 3 sama dengan 200 kali 8 sama dengan 1.600. Padahal di sini kalimatnya lebih dari 1.600, maka ini kurang benar. Oke, jadi yang benar adalah pasti nomor 4. Oke, nomor 8 seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Soal nomor 9, Doni menabung di bank sebesar 5 juta. Dia menabung di bank sebesar 5 juta. Oke. Nah, jumlah selama 6 bulan, jumlah uang di tabungan menjadi 5.200.000. Persentase bank bunga berapa? Nah, selisih dari tabungan awal dengan tabungan akhirnya adalah selisih tabungannya sama dengan 5.200.000 dikurangi 5 juta sama dengan 200.000. Nah, 200.000 adalah yang dinamakan dengan bunga, kalau koperasi namanya jasa. Nah, bagaimana caranya mencari 200 itu? 200 itu sama dengan persentasenya bunga kali waktunya 6 bulan, karena dalam 1 tahun persentasenya berarti per 12 kali tabungan awalnya 5 juta sama dengan 200.000. Oke, tinggal coret. Kalau kanan kiri nyoretnya atas, kalau satu ruas nyoretnya atas bawah. Ini ada 5, di sini ada 5, kemudian 1, ada 1, ini kemudian 2. Oke. Nah,
kemudian ini 10 ya, ini 10, ini 5, di sini 2. Oke, jadi masih P per 2, kemudian yang bawah itu kali 2 sama dengan 2. Maka P-nya 2 kali 4, temennya 8. Oke, jadi P-nya 8%. Nomor 9, 8%. Kemudian nomor 10. Soal nomor 10 berkaitan dengan perkalian suku 2 dalam operasi bentuk aljabar. Di suku 2 kali suku 2. Luas persegi panjang dengan panjang, ini panjang, ini lebar. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sama dengan 3x plus 2 kali 4x kurangi 5. Dikalikan biasa, ini 12x kuadrat, kemudian ini min 15x, yang bawah plus 8x, terakhir min 10. 12x kuadrat min negatif 7x dikurangi 10. Jadi nomor 10 jawab yang betul adalah D. Nah, demikian nomor 1 sampai dengan nomor 10.